Recharge. 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 Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let's go! Shalom, Richard back to his truth. Hari ini kita mau membahas bagaimana setiap kita, anak-anak mudanya Tuhan, yang ada di marketplace, tetap terus berdampak, tetap terus berkreasi, tetap terus produktif di tengah pandemi COVID-19, bahkan dengan ancaman krisis ekonomi global yang akan kita hadapi ke depan seperti ini. Tahun 2017, suatu perusahaan kopi terbesar di dunia yaitu Starbucks, mereka meluncurkan kedai kopi baru mereka di kota Shanghai, China. Gerai kopi seluas 2.787 square meter. Ini merupakan kedai terbesar di dunia. Dan sejak hari pertama gerai ini dibuka, tempat ini selalu ramai dengan masyarakat lokal maupun turis-turis yang sedang berkunjung ke kota Shanghai. Pada awal promosinya, mereka menggandeng suatu perusahaan e-commerce terbesar di China yang bernama Alibaba dan milik pengusaha Tiongkok bernama Jack Ma. Mereka memadukan sejarah 46 tahun kopi Western, kopi Amerika, dengan budaya Tiongkok yang ragam. Bahkan mereka memperkenalkan dengan sesuatu yang baru, teknologi yang baru, yaitu augmented reality, di mana dua dimensi untuk mempresentasikan proses pembuatan kopi tersebut. Nah, saat perusahaan pizza bernama Taco Bell mengalami hambatan dalam melakukan investasi di Tiongkok, Starbucks justru sukses karena mereka mau membuka diri untuk berinovasi dan berkreasi. Teman-teman, mungkin hari ini kita banyak merasakan bahwa pekerjaan untuk usaha kita tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Hari-hari ini kita melihat bahwa kita udah bekerja dengan keras dan rajin. Namun untuk mencapai keberhasilan begitu susah sekali. Teman-teman, hari ini kita perlu kreatif dan inovatif dalam menyikapi perubahan dunia saat ini yang begitu cepat. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala ternak, atas seluruh bumi ini, atas segala binatang melata yang merayap di seluruh bumi. Saudara, saya mau bilang bahwa ayat ini begitu luar biasa. Karena apa? God is creator. Dia telah menaruh benih cipta atau daya cipta yang luar biasa atas setiap kita. Dalam terjemahan King James, kata serupa dan segambar itu dengan menggunakan kata likeness. Kita ini mirip sama Tuhan. Nah, gambaran Allah itu adalah gambaran yang agung. Gambaran Allah itu adalah gambaran yang sangat mulia. Gambaran yang tidak bercacat dan tidak ada bercelanya. Tetapi Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, inilah yang membuat source atau likeness kita atas God, atas Tuhan itu hilang di hadapan kita. Karena dosa menyatakan independen dengan Tuhan. Dosa menyatakan tidak perlu lagi dengan Tuhan. Dosa menyatakan independen terhadap source. Itulah makna dari dosa. Nah, saudara, hari-hari ini gimana kita mau kreatif kalau kita kehilangan source? Kalau kita kehilangan likeness, kalau kita kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu digambarkan sebagai God's quality. Kalau gimana kita mau kreatif kalau kita kehilangan God's quality? Allah menyukai perubahan. Hari-hari ini, jika karena dosa, kita harus berbalik. Karena Tuhan rindu, terjadi perubahan, terjadi terobosan buat setiap kita anak-anak muda. Dalam Yesaya 43 ayat 19 mengatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan ingin terjadi pembaruan. Tuhan ingin terjadi terobosan buat setiap anak muda. Tuhan ingin terjadi terobosan buat setiap generasi-generasi Yeremia hari-hari ini. Gereja Tuhan harus breakthrough. Di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman krisis ekonomi global, saya mau encourage teman-teman, anak-anak muda, jangan takut, jangan menyerah. Tetap percaya bahwa God is in control.
Hari-hari ini saudara yang mungkin masih kerja di rumah atau work from home, tetap kreatif, tetap produktif. Atau mungkin teman-teman yang hari-hari ini harus masuk ke kantor karena tuntutan pekerjaan. Be safe, stay safe, dan tetap terus produktif. Atau mungkin hari-hari ini ada teman-teman kita yang saat ini terdampak dengan krisis ekonomi atau dengan COVID-19, yaitu dengan pengurangan pekerjaan. Mereka hari-hari ini jobless. Saya ingat firman Allah berkata dalam Ulangan 32 ayat 11, seperti bagaikan induk raja wali yang menggoncang bangkitkan sarangnya. Demikianlah tuntunan Tuhan buat setiap kita. Percayalah bahwa di tengah goncangan ini, di tengah kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan sedang membentuk setiap kita. Tuhan sedang mendidik kita. Supaya apa, saudara? Supaya potensi-potensi ilahi itu lahir dalam hidup setiap kita. Teman-teman, remember, our DNA is a creator. Because our Father is a creator. God bless you. Our DNA is a creator. Because our Father is creator. Firman-Mu kekuatanku. Richard, back